Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka yang memiliki sandangan daunan sumenep. Detailnya pemirsa bisa lihat pada video kali ini. Kemudian handle-nya juga khas. Jadi ini memang bawaan dari pusaka ini. Jadi handle-nya bisa pemirsa lihat bentuknya. Jadi ukiran jukil manual ya. Saya mengatakan Kocuk Marnes. Inilah pusakanya. Jadi keris pusaka ini saya videokan dengan perbesaran sekitar 3 kali dari kondisi semula, agar pemirsa pencinta Tosan Aji dapat melihat detail pusaka ini. Jadi keris pusaka ini tadi diminyaki dan masih tetap ada kandungan basahnya ya. Jadi minyaknya karena memang tempat lipat keris pusaka ini sangat rapat. Pemirsa bisa melihat detail tempat lipatnya ya. Mau diamati dulu bagaimana detail tempat lipat, kemudian kombinasi pamor pada pusaka ini. Jadi pada keris pusaka ini kalau kita amati, pada gonjonya yang berbentuk sabit rontal, pamornya yang tercipta adalah pamor kendit. Jadi termasuk pamor miring dan ikan. Demikian juga pada bilahnya. Jadi terdapat 2 jenis pamor, yaitu pamor dadung muntir pada bagian tengah bilah, kemudian dilindungi oleh pamor kalembeng atau wengkon. Jadi pada bilah pusaka ini kita lihat coba pada sisi sebaliknya bagaimana kondisi tempat lipat, kemudian serat besi dan pamornya. Demikian juga. Jadi jelas di sini bahwa proses dan teknik pembuatan dari pusaka ini adalah tempat lipat milik. Dan yang langka unik, biasanya pada bagian tengah bilah itu adalah pamor atuk dan dikombinasikan dengan mengkon, sehingga orang mengatakan adalah pamor Tejo Kinuhu. Namun pada keris pusaka ini pada bagian tengah bukan pamor atek ya, bukan sodesakler, namun adalah pamor dadung muntir, yang teknik pembuatannya tentunya lebih rumit, lebih sulit ya. Jadi dadung muntir ya, seperti tali yang dipiring pada bagian tengahnya terus sampai ke ujung bilah, kemudian dilindungi pada bagian pinggirnya itu adalah wengkon. Namun kalau pemirsa teliti pada bagian pijetan, jadi jenis pijetannya pada keris pusaka ini cukup dangkal, kemudian posisi gandik lugasnya relatif pendek dan agak tegak. Nah ini saya soroti kembali pada bagian gonjo. Jadi pamornya yaitu pamor kendit ya, kendit yang berlapis-lapis ya. Ini hanya dengan perbesaran sekitar 3 ya baru kelihatan. Namun kalau kondisi awal tanpa pembesaran memang disangka pamor garis pada gonjo itu hanya tunggal, tapi sebenarnya tidak, berlapis-lapis dan nyambung pada sisi separuhnya ya. Jadi pada bagian kira cicaknya bisa kelihatan nyambung ke sisi sebelahnya. Nah, ini kalau disut pada bagian depan. Nanti pada video berikutnya saya ulang lagi lebih jelas. Nah ini kondisi pamor dan jenis pamor pada bagian bawah kira cicak, juga pamor kendis. Tentunya dengan adanya pamor pada gonjo yang merupakan pamor dari proses tempat lipat miring ya, dan rekan seperti ini ketika pamor kendit, maka tentunya diharapkan empu sebagai pembuat simbol pada keris ini.
yang diciptakan di bawah simbolnya oleh keris buatannya yang merupakan keris pusaka mengandung tuah agar pemegang simbolnya ini, yaitu pemilik pusakanya itu dilindungi, diberi pagar dari anasir-anasir jahat atau angin-angin jahat. Jadi pamor kedip itu tuahnya adalah perlindungan. Jadi mulai dari pangkal ya, gonjo sudah diberi pamor perlindungan. Bentuk gonjonya sabit rontal dan ujungnya itu laci. Keris pusaka ini memiliki panjang bilah diukur dari ganja terus ke pucuk itu sekitar 37,8 cm. Jadi mendekati 37,8 cm. Nah, ini pemirsa bisa melihat pada saat kita shoot agak miring, permukaan bilah ya, kesan lumernya kelihatan. Jadi walaupun ini nanti kondisi minyaknya kering, tetap kesan basahnya ada. Kemudian serat-serat besinya kelihatan atau semakin nampak. Keris pusaka ini merupakan warangan lama, hanya rutin diminyaki. Jadi ini bisa kelihatan pemirsa amati. Jadi besinya juga berserat. Jadi di samping pamor dadung muntir, di sebelahnya kanan kiri itu ada pamor-pamor halus ya, seperti pamor merambut. Baru terakhir pamor yang tampak jelas itu adalah pamor lengkot pada kedua sisi bilah. Jadi kelihatan jelas bahwa keris pusaka ini digarap khusus, garap empu keraton, kedakan di Sumenep. Estimasi saya, keris pusaka ini adalah sudah era kerajaan Islam. Jadi dengan berakhirnya kerajaan Majapahit, di Jawa ada kerajaan Islam Demak, dan kalau kita lihat hubungan Demak dengan Sumenep tentunya sangat dekat. Jadi ada beberapa pimpinan Sumenep pada zaman silam, yaitu abad ke-15, 16, itu turunan daripada putra daripada Raden Fata. Itu Munggung Ganduruan yang memimpin Sumenep sekitar abad ke-16 Masehi. Monggo pemirsa amati, ini saya tunjukkan semakin dekat detail per inci dari keris pusaka ini. Jadi akhirnya keris pusaka ini saya katakan memiliki warna, dua pamor, yaitu yang pertama bagian tengah yaitu pamor dadung muntir, kemudian yang kedua adalah pamor lengkot. Namun pada satu sisi di pijitan pemirsa ada pamor tiban, yaitu pamor logo mempuk. Pemirsa kalau mengamati pada satu bilah di pijitannya itu ya, terdapat pamor tiban itu. Sehingga secara singkat bisa kita katakan pamor ini pamor Tejo Kinurung. Cuman Tejo Kinurungnya ini langka karena di tengahnya itu bukan pamor atek tetapi pamor dadung muntir. Demikian.